Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini gue lagi live streaming ini ya. Ini lagi live streaming ya. Sebelumnya gue minta tolong sama kalian, silakan like and share ya. Silakan like and share supaya ini terang benderang gitu. Penjelasan gue tentang masalah dukun, pelaku syirik, dan tantangan gue buat Dr. Richard Lee ya. Padahal di konten-konten gue sebelumnya itu gue udah jelasin kenapa gue bela dukun gitu. Gue bukan bela pelaku syirik. Nah, bedakan dukun dan pelaku syirik aja nggak bisa. Orang-orang itu kadang-kadang gagal paham di situ. Masih ada bilang, apa maksud lu bela dukun ya? Gue bela dukun, kata dukun yang gue bela, bukan dukun pelaku syirik. Kalau ada orang-orang seperti Samsudin, itu oknum dukun. Oknum dukun. Dia menjadikan dukun itu seolah-olah orang yang kayak dia. Bukan. Dukun itu dukun beranak. Berarti kan gue gak memusuhi Marcel. Gue nasihatin Marcel, bela dukun. Artinya gini, Marcel Radivan, pesulap yang hebat, silakan membongkar kedok penipuan para dukun. Setuju gue, pelaku syirik. Jangan hanya mengatakan tentang dukun. Nah, kalau Marcel memang menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dukun oleh Marcel adalah orang-orang kayak Samsudin, selesai perkara. Cuman kadang-kadang netizen suka begitu. Kuotanya nggak full, jadi nonton video gue itu nggak sampai full, cuman baca judulnya doang gitu.
Cuman baca judulnya doang, jadinya akhirnya seolah-olah gue musuhin Marcel. Kagak, gue bela dukun, bukan bela Samsudin. Kenapa diartikan gue bela dukun itu bela Samsudin? Samsudin itu oknum dukun yang menjadikan dukun. Banyak di YouTube nih banyak yang sok-sokan yang ngerti jin, ngerti apa, sampai ada ya nih. Sering juga orang ngomongin tentang, nanya sama gue tentang masalah si Jindan itu, Jindan Habsyi ya, yang ngaku cucunya Mbak Priuk. Mau dia Habib, kalau dia kayak si Jindan itu nggak usah sok kebal deh. Dan gini, ini buat Jindan juga itu ya, buat Jindan nih gue sebut namanya. Lu sakti Dan, ayo kumpul sama gue deh. Sesakti apa lu kalau udah masuk di kandang ular gue? Ya kan gitu, nggak usah peluru deh, bisa kobra. Masuk dulu situ, sakti nggak lu? Kita ini mau ngomongin sesuai yang masuk akal. Kita mau ngomongin sesuai yang masuk akal. Tapi namanya netizen ya, kadang cuma komentar begitu. Artinya gue pertegas lagi, gue bukan membela pelaku syirik. Enggak, na'udzubillah min dzalik. Pelaku syirik itu dari dulu udah. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan. Nah, dukun itu profesi gitu, kayak tabib, kayak dokter. Kenapa dokter jadi lebih mulia? Padahal yang dilakukan dokter sama aja. Katanya sains. Ya kan? Dokter itu ilmiah. Nah, karena dokter itu ilmiah, ada satu dokter nih ngomongin tentang dukun ya kan, tentang dukun pindahin jerawat ke kambing, namanya Dr. Richard Lee. Nah, itu kan urusannya dia sama dukun tuh. Oke, gue terima itu dia mau buktikan bahwasannya dukun itu nggak ada, itu haknya dia. Gue nggak mau ganggu haknya dia. Nah sekarang gue sebagai rakyat biasa, gue nantang Richard sesuai keilmuannya dia, ngomongin pandemi. Kan dokter. Yang lucunya masih ada komentar loh, kok lari ke pandemi, Richard itu kan mau ngebongkar dukun. Nah kalau Richard mau ngebongkar dukun boleh, gue mau ngebongkar dokter yang nipu nggak boleh. Emangnya yang nipu cuma dukun? Enggak, banyak. Dokter nipu ada, nggak sedikit dokter nipu. Dokter nipu, nggak sedikit. Profesor nipu aja ada. Nah kalau yang dilakukan Samsudin itu kan menyesatkan masyarakat, sebagian masyarakat. Masalah pandemi ini sampai kita gugat ke PT UN, sebagian besar masyarakat. Gara-gara pandemi ini, berapa orang yang akhirnya pekerjaannya, ekonominya, anaknya, istrinya. Jadi kalau Samsudin itu kalian anggap dia penipu, bongkar tipuannya, gue setuju, sepakat gue. Dan cocok aja kalau Marcel sama Samsudin itu cocok. Kenapa? Marcel pesulap gitu. Marcel itu pesulap, dia tahu trik-triknya. Nah yang jadi pertanyaan gue sebenarnya, si Richard Lee ini ngapain nantangin dukun begitu? Ya Allah. Nah sekarang gue tantang Richard Lee untuk ngomongin masalah pandemi. Oh tapi kan gue dokter kecantikan. Oke. Jadi kalau lu dokter kecantikan, bongkar dukun, pindah jerawat, pindah ke kambing bisa. Ya udah lu bawa dokter-dokter lainnya deh. Ya. Lu bawa dokter-dokter lainnya sayang. Bawa guru-guru lu. Kalau dokter Richard Lee bisa nyiapkan 1M untuk pembuktian dukun sayembara gitu ya. Ada dok, kita nggak usah pakai duit deh ya. Kalau gue salah, lu termasuk yang pro mandatori apa enggak gitu? Kalau gue kan nggak anti mandatori ya, gue anti mandatori, jelas sudah itu. Kadang-kadang ya lucu, pandemi ini masalah yang lebih besar, itu nggak dipikirin sama dia. Si Samsudin dipikirin, si dukun dipikirin. Katanya dokter itu ilmu kesehatan.
Kalau ilmu kesehatan, pandemi ini kan masalah kesehatan. Yang masuk akal aja gitu, nah. Yang sains. Kan dukun itu gaib tuh. Dan kita sebagai umat Islam, jujur kita sebagai umat Islam itu disuruh beriman sama yang gaib. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ada kata-kata gaib di Al-Qur'an itu. Orang Islam itu harus beriman pada yang gaib. Itu nggak mesti jelek. Ini kadang-kadang gara-gara ini dukun dibilang semuanya jelek. Enggak, syirik yang jelek. Gaib, kata-kata gaib. Gaib itu nggak semua jelek. Orang Islam harus beriman kepada yang gaib. Al-Quran yang ngomong. Al-Quran. Nggak beriman sama Al-Quran lu. Nah ini sekarang gua sambil bacain komentar kalian, oke? Ini ada yang bilang, gini be, mereka itu merasa disesatkan oleh oknum dukun, tapi tidak merasa disesatkan oleh pandemi. Ya, memang hanya sampai disitulah kemampuan berpikir mereka. Sepakat. Dukun dianggap menyesatkan. Gua terima deh itu. Buktikan mereka menyesatkan. Gua terima itu. Gua terima. Silahkan. Buktikan dukun itu sesat, silahkan. Tapi masalah pandemi kenapa nggak ada yang berusaha untuk membuktikan? Kalau ada yang membuktikan dibungkam. Hah? Kenapa? Di saat kami ingin membuktikan bahwasanya keadaan sekarang ini adalah apa ya? Dokter-dokter yang ngerti nggak mau ngomong. Ayo. Ayo. Giliran dukun protes. Oke. Gue terima, silakan lu bongkar tuh penipu-penipu kayak Samsudin, bongkar. Nah, lu kan dokter, Cat. Ngomong dong masalah kesehatan yang sesuai sains. By science. Dengan data dan fakta. Ayo, duduk sama-sama, di syuting, dilihatkan, kita tampilkan ke masyarakat. Jadi dokter bukan untuk tampil jadi YouTuber aja. Kalau gua kan memang YouTuber gitu. Lu kan dokter. Estetika, kecantikan itu kan berkaitan tentang genetika. Nah sekarang kalau lu gua tantang untuk berbicara sesuai dengan keilmuan lu, kenapa nggak berani sayang? Kenapa nggak berani? Sampai hari ini gue tuh sampai satu channel gue lagi nih. Pertama gue punya channel itu namanya Babe Aldo RA 135. Itu sampai ditutup dengan rekomendasi WHO gara-gara gue mau bongkar masalah pandemi. Akhirnya gue pindah channel Babe Aldo Suara Kebenaran, dihapus semua video tentang bukti-bukti masalah pandemi. Nah yang lucu, dokter-dokter Indonesia malah ngurusin dukun. Salah satunya dokter Richard Lee ini. Gue masih ingat. Nah ini ada yang bilang, jelasin be masalah Richard menyinggung adat budaya termasuk debus. Gue masih ingat waktu itu bazar di daerah mana itu di Jawa Timur yang ada bencana, ada sesajen tuh, ada sesajen ditendang sama orang itu, ditendang. Itu jadi masalah, katanya menghina budaya. Katanya menghina budaya itu. Di Indonesia ini lu suka nggak suka, budaya Indonesia itu harus lu terima gitu. Ada tuh ruwat, ada tuh ini, harus diterima lah. Itu budaya. Nah, yang jadi masalah, giliran yang begitu lu koar-koarin, lu jadiin konten, urusan yang pandemi yang mestinya sesuai dengan ilmu lu, ditantangin nggak mau. Ngopi lu, Cat. Bawa deh temen lu, guru lu. Ya, apalagi ini gue kadang bingung. Di saat komentar di konten gue rame, yang komentar miring, yang menuduh, memfitnah. Dia nggak nonton video gue full, tapi dia menuduh, memfitnah bahwasanya Babe pembela dukun, pelaku kemusyrikan. Gigi lu. Gue membela kata dukun. Pengertian kata dukun, tidak semua dukun pelaku kesyirikan. Tapi tetap diarahin ke situ. Itu minta maaf. Kalau nggak punya kuota, jangan komentar, cuman baca judul.
Jangan suka tidur habis asar. Bangunnya dikagetin. Begitu. Sampai hari ini, protokol pemberian obat yang berubah-berubah dari rumah sakit, dari masalah pandemi ini. Nggak ada yang ngelidikin. Yang mati di rumah sakit itu dapat obat apa aja? Ayo. Yang datang ke rumah sakit meninggal itu dapat obat apa aja? Ada yang ngelidikin? Nggak ada. Dokter seolah-olah bebas hukum. Kami yang tahu. Ilmu kesehatan itu kami. Kami ngasih obat, pokoknya itu obatnya. Loh, gimana sih? Bahkan gue bertanya salah satu orang dari Kementerian Kesehatan. Gue tanya, kalian ini Kementerian Kesehatan atau Kementerian Kedokteran sebenarnya? Kok gitu, Beh? Iyalah, kalau ilmu kesehatan itu kan nggak cuma kedokteran. Ada ilmu kesehatan Cina, ada ilmu kesehatan Islam, ada ilmu kesehatan Indonesia. Obat-obatan itu ada herbal, ada jamu. Iya kan? Jadi buat gue, Dr. Richard Lee, lu tuh dokter gitu. Ngapain ngurusin dukun? Biarin Marcel deh ya. Biarin Marcel. Marcel pas gitu. Ya kan? Ini masalah pandemi. Gue juga punya tim dokter tapi nggak kayak lu gitu, Chat. Ayolah, turun sama timnya. Kapan diskusi? Kami sudah sampai PT UN kok. Kami sudah sampai PT UN. Coba gue bisa nggak ya nampilin yang udah kami lakukan. Coba sebentar ya. Ini sambil nunggu nih. Kali aja kalian ada yang kenal sama Richard. Kalian sampaikan dong sama dia tuh. Ayo. Nah ya. Nih gua apa ya? Tampilin dikit gitu. Apa yang udah kami lakukan. Bisa kok, bisa. Intinya cuan be dokter itu loh. Katanya kebenaran, katanya edukasi. Masa cuma mikirin cuan? Katanya edukasi. Dokter itu kan edukasi. Edukasi diajak argumen nggak berani. Dokter cemana tuh? Pak dokter. Gimana Pak dokter? Ya kan edukasi lah. Ayo, siapa lagi mau nanya? Ini kadang-kadang orang-orang nih ya, giliran gua udah live begini nggak ada yang berani nanya, naik gitu. Ayolah, tanya. Kalian mau nanya apa? Nih dari Wasted, dukun itu urusan Marcel atau si Dennis, bukan urusan dokter. Kalau dokter nggak worth it bahas beginian. Seharusnya yang berkaitan sama medis kayak kompet. Bener. Ayo, ini kan mumpung si Richard nih lagi jago-jagonya banget nih. Ngomongin apa? Ngomongin dukun. Sampai saya bayar 1 miliar. Canggih ya. Sampai saya bayar 1 miliar. Banyak duit lu, Chat ya. Tapi diajak bahas COVID kagak berani. Nah, Chat. Kenapa, Chat ya? Ada yang tahu nggak Richard kenapa itu? Ini salah satu yang udah kita lakuin ya. No, press release gugatan melawan presiden, ketua satgas covid, Mendagri, Menhub tentang diskriminasi. Kita udah menggugat ini di pengadilan tata usaha negara. Sampai masalah mandatori sudah kita gugat. Artinya kita menggugatnya benar-benar sesuai sains gitu. Richard ini kan sains gitu. Kenapa jadi dukun dibahas sama si Richard? Ya gue tungguin deh nih sampai sejam deh ya, sampai sejam. Kali aja ada orang-orang yang komentar miring itu udah gue suruh, gue komentarin, ayo deh lu sini, gue jelasin, gue bukan bela pelaku syirik. Buktikan si Samsudin itu salah, buktikan Samsudin nipu, penjarakan dia. Kalau memang nipu itu bagus, gue setuju.
Tapi yang jadi pertanyaan gue, lu nih dokter, kenapa di saat ada orang yang mau ngajak diskusi lu masalah pandemi, diem aja? Malah orang-orangnya bilang gue membela dukun pelaku syirik. Dokter itu sains, kenapa ngurusin Kalau ada dokter ngurusin sains, kalau ada dokter yang sains ngurusin dukun, dibilang itu edukasi. Tapi kalau ada orang kayak gue mau ngajak dokter ngomongin sains, katanya gue pembela syirik, kan goblok yang begitu. Itu goblok. Gue nantang dia sesuai keilmuannya dia. Nah, diarah-arahkan lagi, ada tuh yang si Jindan ngaku Habib. Mau Habib kah, mau apa? Kalau kayak Jindan tuh lagi gua cari emang, ya, iyalah, sok sakti banget gitu. Sok sakti si Jindan tuh. Nanti, Jindan kalau emang sakti masuk di kandang kobra gue, nah itu baru sakti dah tuh. Nah, ada juga yang netizen kayak Mikael Six, itu kalian baca. B minta pendapat tentang Masjid Imam Ahmad bin Hambal Bogor. Kalau ngopi itu baca bismillah. Jadi lu nyambung gitu sama yang gua bahas. Gue ini bukan Google. Ada topik pembicaraan masalah dukun, syirik, dan tantangan gue sama dokter. Kenapa lu tanya Imam Masjid Ahmad bin Hambal? Jadi tolong, kadang emang netizen Indonesia ini ya begitu. Yang gua bahas apa, yang ditanya apa. Lu jangan suka, yaitu yang ngetik Mikael Seix, ya, lu jangan suka tidur abis asar. Bikin gitu emang, bikin gak nyambung. Terus bangunnya dikagetin, mau ngopi gak ada gula. Pas datang gulanya LPG habis. Akhirnya lu nonton YouTube gue, gak baca judul, nggak baca topik, langsung nanya begitu, kagak nyambung. Ya, tapi Jindan beneran Habib deh. Wallahualam dia mau beneran Habib, mau palsuan Habib, tapi gue nggak ngelihat Habibnya gitu. Nah ini, kadang-kadang orang ngarahin itu ke Habibnya gitu. Jindan ya Jindannya lah, kelakuannya jangan disandarkan sama Habibnya. Mau Habib kalau salah ya salah. Kita hormati kehabaibannya, kelakuannya jangan. Si Jindan, lagi gue cari. Gue pengen ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Siti Maria, Masya Allah. Keluarga Umi, ya. Insya Allah kalian dijaga gitu. Nanti gue ngomong bela kata dukun, dibilang gue bela pelaku kemusyrikan. Ya begitu. Netizen. Nah sekarang kembali ke topik. Karena nggak ada pertanyaan juga. Gue lagi nunggu orang-orang yang nyinyir sama gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang nyinyir sama gue, yang bilang gue pembela dukun kemusyrikan. Minta maaf sekali lagi. Dikasih otak sama Allah dipakai. Dikasih kuota juga dipakai. Jadi nonton video kagak setengah-setengah lu. Gua bilang gua bela kata dukun, karena dukun itu profesi. Ada oknum dukun penipu, pelaku syirik, kayak yang diduga Samsudin. Nah, di saat Marcel mau membongkar oknum pelaku dukun, gue cuman ngasih nasihat sama Marcel, jangan pakai kata dukun, atau lu tambahin oknum. Sama kayak profesi-profesi yang lain. Oknum dokter ada yang nipu nggak? Oknum dokter ada yang nipu nggak? Ada. Tapi pakai kata oknum gitu. Jadi orang nggak nyalain semua dokter. Oknum polisi ada yang nipu nggak? Ada. Tapi jangan nyalain semua polisi. Oknum jenderal ada yang pelaku kejahatan nggak? Ada. Nah gue cuma bilang itu, kata dukun itu pakai oknum depannya. Supaya apa? Nggak semua profesi dukun itu pelaku syirik. Begitu sayang. Gimana pendapat Babe tentang Ustadz Faizar B yang membaca kitab Al-Awfaq, apa benar itu
kitab sihir, nggak tahu gue. Faizar siapa, kitab Aufa nggak tahu gue. Gue jawab yang gue tahu. Gue bukan Google. Semua ditanyain sama gue. Sampai Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tadi ditanyain. Oknum Habib, iya. Emangnya, nah kan gue bilang apa? Gue nyebut si Jindan tadi itu pakai Habib nggak? Enggak. Kenapa? Karena gue tahu ada orang-orang kayak lu, Alex, yang salah satu orang Jindan, lu salahin Habibnya, lu bawa-bawa terus. Emang Habib nggak ada yang baik? Cuman gara-gara satu orang Jindan kayak begitu, lu bawa-bawa Habibnya. Kan tolol. Jadi sebut oknum Habib Jindan. Itu dia begitu, nggak usah sok sakti lah Jindan sini. Kalau emang lu si Jindan itu yang ngaku cucu Mbak Priok itu sakti, sini dah, kita ngetes, nggak usah pakai tembak. Masuk di kandang ular kobra gue. Kita tes, lu habis disengat kobra, kira-kira lu bertahan berapa lama? Nggak usah pakai peluru, boros, beli. Kalau kobra gue punya. Jadi, kalian kadang-kadang, Dokter Richard kayaknya mau transformasi jadi entertainment dan mau ninggalin gelar dokternya. Banyak yang begitu. Ada juga dokter yang kadang-kadang ninggalin gelar dokternya, jualan sepatu juga ada. Lo tadi, berita tadi yang gua angkat, ada Kapolsek nyabu. Ini lagi. Nasihat, namanya nasihat ulama. Pertanyaannya, B mau tanya, punya info data kematian akibat lupus sampai hilang daya tahan tubuh nggak setelah vaksin? Lu kebayang nggak tuh? Gue jelas-jelas judul gue apa sih guys? Gue sampai gue mau menjawab semua pertanyaan tentang dukun, ya, syirik dan tantangan kepada Richard Lee. Nggak ada cerita lupus. Nggak ada cerita lupus. Gue kaget. Nggak ada nulis judul lupus, komik, Conan, kagak ada. Kenapa lu nanya itu? Nih, kan vaksin, baca judul. Judul lu baca, cinta, soleh, hidayah, manfaat. Undang Richardnya. Wah, dia aja bikin sayembara 1M, masa nanggepin gue begini nggak berani? Cemen dong ya, nantang dukun gitu. Ya. Iya, makanya gue kan sering bilang tuh, kalau orang nanya, Babe ini kan Habib, bukan sama si Habib magang. Gue nggak mau bawa Habibnya. Kenapa? Gue takut ada orang-orang yang gitu. Ntar salah gue dibawa ke Habib-Habibnya gitu. Yang salah Babe. Jadi kalau ada salah, salahin Babe, jangan salahin Habib. Jindan salah, jangan bawa Habibnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Coy. Richard sedang memantau Be sambil maki-maki tapi nggak berani nongol di mari. Gue nunggu, kan ini diskusi. Gue ngajak diskusi Richard itu sesuai dengan keilmuannya gitu. Jadi sesuai lah sama keilmuannya, dia kan dokter. Masa dokter ngomongin pandemi takut? Masa lebih milih sayembara 1M untuk dukun? Ya ngomongin ini aja. Itu ada Abu TV tuh. Gue udah bilang gak bawa-bawa Habibnya, dia bawa Habib gue, kan tolol. Gue yang punya Habibnya gak bawa-bawa, dia yang bawa-bawa, kan lebih tolol lagi tuh. Ngajak diskusi kayak mau ngajak gelut. Nah, makanya Mas Alex, bahasa lu itu bahasa Jawa, gelut itu. Gua kasih tahu lu Mas Alexku yang terhormat. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ada orang yang memang suaranya keras, cakapnya keras. Ada main ke Medan, main ke Gorontalo, main ke Palu. Jadi lu tahu ngomong begini dia nggak mesti marah. Ada orang yang marahnya itu diem gitu Mas Alex. Makanya main jangan cuma di internet itu aja gitu. Main yang jauh gitu. Indonesia Nusantara luas. Lu mainnya di situ-situ aja. Jadi lu kira gue ngajak gelut. Salah lu. Gue nggak ngajak gelut ini.
Kalau mau ngajak gelut, gue masih punya otak, Bang Alek. Nggak mungkin gue gelut pakai kamera. Ini kamera gue sendiri. Kalau gue gelut sama kamera gue sendiri, yang rusak kamera gue. Jadi gue tahu mau gelut itu kalau lu ada depan muka gue. Dan biasanya gue kalau gelut nggak pakai mulut, pakai tangan, Mas Alek. Paham, Mas Alek? Nah, lu makanya main yang jauh, Mas Alek. Ngopi yang kental gitu. Jadi lu tahu omongan orang itu nggak mesti marah. Ini ada lagi. Babe suaranya kurang keras. Seruput kopinya dulu, Be. Ya, kalian ngopi dulu deh, masih lama waktunya. Resikonya gede, Babe. Kalau berurusan sama vaksin, lawannya negara. Berarti kan Richard cuman mau cari apa itu ngomongin soal dukun. Orang punya definisi dukun dengan beda-beda. Yang pasti definisi dukun yang gue maksud adalah orang-orang yang punya profesi untuk ngobatin masyarakat tanpa ilmu-ilmu syirik. Itu definisi dukun. Kata dukun menurut gue, ada dukun patah tulang itu nggak pakai syirik, dukun beranak nggak pakai syirik, dukun urut, dukun pijat nggak pakai syirik, ya kan? Itu dukun juga. Nah, kalau mereka mau membongkar kesyirikan ya bagus. Siap. Babe, apa masalahnya kita selesaiin? Nggak ada masalah, gue santuy aja. Kalau gue nggak ada masalah pribadi, gue cuman mau tahu keilmuannya Richard itu yang katanya dia kuliah di mana, ya kan? Ayolah Cat, ngomongin pandemi sini, ngomongin protokol kesehatan itu udah bener apa belum? Apa fungsi masker? Begitu. Ya kan? Jadi Samsudin itu siapa? Betanya bapaknya lah siapa Samsudin, kenapa nanyain gue? Emang gue bapaknya Samsudin? Mana lagi? B. Bagaimana perkembangan soal mandatory micin di PT UN? Lihat di investigasi.org. Babe bikin sakit perut, sabar netizen. Polumbu itu, Be. Aduh, itu Gorontalo Polumbu. Babe macam Rocky Gerung, Babe, dukun sunat kok nggak disebut, Be? Iya, dukun sunat, bener. Gue dulu di dukun sunatnya itu nggak pakai dokter gue. Menurut Babe ada kagak? Apanya ini? Tiba-tiba menurut ilmu santet, menurut Babe ada kagak? Menurut gue pernah ngelihat di Kalimantan itu ada kuyang, itu ngelihat pakai mata gue. Santet belum pernah lihat sih. Tapi kalau kuyang pernah lihat gue. Hantu kuyang itu di Kalimantan Timur pernah lihat pakai mata. Dan itu nggak harus lu percaya juga. Buat gua nggak penting mau hantu-hantu begitu. Hantu nggak ngefek. Gini ya, hantu, setan itu kadang malah membantu masyarakat. Serius. Kok bisa Be hantu membantu masyarakat? Berapa banyak konten televisi tentang hantu? Tim pemburu hantu dapat duit dari hantu. Explore hantu dapat duit dari hantu. Jadi keberadaan hantu telah memberikan pekerjaan bagi manusia. Berarti hantu bermanfaat masih. Itu pemahaman gue. Pakai akal sehat ya. Jangan pakai hawa nafsu. Benar nggak sih? Kalau nggak ada hantu, nggak ada itu tim pemburu hantu, nggak ada explore hantu, nggak ada. Lah ya hantu jin, ya kan dibahas, kan artinya. Ya kan? Ya artinya adanya hantu, adanya jin, itu bermanfaat buat manusia. Bermanfaat buat manusia. Bahkan terinspirasi dari hantu, muncul film horor. Muncul dari hantu. Di Indonesia hantunya luar biasa. Di Indonesia itu hantunya luar biasa. Ada hantu yang bikin heran di Indonesia, serius. Itu jadi film horor tuh. Katanya apa? Suster ngesot. Itu buat gua heran banget gitu. Dia itu suster di rumah sakit, ngapain ngesot? Kan lama kalau ngesot. Coba naik kursi roda, kerenan dikit, ada rodanya. Lebih cepat dia ngejar. Suster kursi roda, kan lebih cepat. Daripada ngesot, kelamaan.
Yang gue heran tuh si ngesot masih serem juga. Padahal cuma ngesot. Iya. Kok jadi bahasa hantu, Be? Iyalah. Nah, suster ojol. Nah, mana artinya gitu. Jadi menurut Babe Jindan itu gimana, Be? Mohon pencerahannya. Nah, ini gua ulangin lagi. Si Jindan itu buat gue, nggak usah sok sakti lu Dan, nggak usah bawa-bawa Habib cucu Mbak Priuk lu Dan. Sini temu gue, lu kalau emang sakti duduk sama gue di kandang kobra gue. Kalau lu habis disengat kobra, kira-kira bertahan berapa lama lu? Begitu, baru sakti dah lu. Kalau ilmu hikmah gimana, Be? Banyak oknum dukung ngaku-ngaku ini ilmu hikmah padahal syirik. Ya sudah bongkar. Penipuannya bongkar. Kalau memang dia itu, gue di channel gue yang dulu, yang pokoknya kalau udah ilmu hikmah, yang ngerti gaib, tapi jadi konten YouTube, itu rata-rata adalah penipu. Orang yang mengerti hal gaib, itu nggak ngerti YouTube. Yang gue heran kadang-kadang kalian masih percaya. Ngerti hal gaib, masuk YouTube. Konten namanya. Mending sekalian. Iya kan? Kalau ada orang sakti, ya ada pernah lihat. Tapi gue ngelihat orang-orang sakti begitu nggak ngerti YouTube. Hidupnya memang seadanya. Gue pernah di pedalaman Kalimantan. Serius nih. Di pedalaman Kalimantan, di daerah Long Iram, Kalimantan Timur. Itu masih ada orang yang kalau mau manggil ikan, mau nyari ikan, itu sungai cuma ditepuk-tepuk. Itu gua ngeliat, tapi beliau-beliau itu bukan memamerkan ilmu, nggak ditonjolkan ke YouTube, bukan yang apa lu kenapa begitu masuk angin? Masuk angin sini gua kerokin. Penipu. Nah, begitu. Paham? Paham ya? Jindan sakti, Be, suruh ngomong sama Jarum. Suruh, iyalah sakti dari yang percaya. Ya Allah, ya Rab. Ketelan minyak GPU bisa jadi. Jarang lihat dukun dari luar negeri. Kata siapa banyak. Babe kepedesan, bukan gua mempraktekin. Sumpah, Be, pernah lihat kuyang. Untuk melihat kuyang gua harus sumpah gitu. Baik, sumpah gua pernah melihat kuyang. Setuju, Babe, gaib itu ada, wali Allah tidak ada kepentingan dunia. Nah, gaib itu ada, tapi kalau udah sampai di YouTube mamerin ilmu hikmahnya di YouTube itu diduga kuat adalah penipu. Kalau dia bisa ngerti hal yang gaib, ngapain ngonten? Paham ya, paham ya. Jadi sekali lagi, gua nggak bela pelaku syirik. Dukun itu profesi. Kayak Samsudin itu oknum dukun yang diduga nipu orang. Ada juga dokter yang diduga nipu. Ada oknum dokter. Iya. Nih sekarang minta bahas Sambo. Udah. Gemes ya, Be? Enggak. Kan gua Dede Inun pernah makan kuyang. Kuyang apa kan dibongkar sama si Dede Inun, bukan kuyang itu daging, bentuknya kayak begitu. Iya, gue lebih nih ya, lebih serem mana hantu sama dokter-dokter yang nggak berani ngomong pandemi. Lebih serem dokter-dokter yang nggak berani ngomong pandemi. Apalagi dokter, ustadz, ulama yang katanya dokter. Ya, oknum yang katanya dokter, oknum yang katanya ustadz, oknum yang katanya ulama, tapi oknum itu memaksa orang untuk dimicin. Itu lebih serem daripada hantu. Itu gue yang ngomong.
Oke? Udah 30 menit lebih. Mana ada perukia kasih makan jin? Makanya. Dukun bosman ini lagi. Imam Supardi lu habis makan apa Imam Supardi? Lu kemana-mana ngomongin bosman. Lagi ngomongin dukun. Sekarang bosman Mardigu lu jadiin dukun. Nggak di Instagram lu, nggak di mari kagak nyambung. Be, gimana caranya biar lancar rezeki? Sampai caranya lancar rezeki tanya sama gue. Ya Allah, ya Rabbi. Parah lu netizen Indonesia ini. Serius. Nih, sekarang bawa-bawa Idrus Romli. Lu kenapa sih Imam Supardi? Lu kenapa? Sampai kayak abis Mardigu, kayak Idrus Romli lu bawa. Lu kenapa sayang? Cerita nggak apa-apa nanti ya, cerita. Ada masalah apa di rumah? Hah? Ada masalah apa buat lu sampai begini nih kagak nyambung? Cerita sayang, kalau galau jangan suka ngomong sama tembok. Nggak baik, ya. Kesian keluarga lu, ya. Gue mau ngerokok sampai bingung kadang-kadang baca ketikan orang nih. Ini gue lagi nungguin orang-orang yang nyinyir tuh, yang nyinyir mana. Samsudin sekarang lagi apa ya? Ya nggak tahu. Lu kira gue Rokib Atid? Tahu? Ya, ya. Aduh, ya Allah. Libur Maulid digeser gimana pendapat? Wahai netizen yang terhormat, yang tersebar di seluruh Nusantara, tolong gue tuh ngebahas, ada yang di konten, ada yang di live. Dan itu selalu dengan topik pembicaraan. Babe Aldo adalah manusia sayang, bukan Google. Jadi di saat topik pembicaraannya dukun, pelaku syirik, dan tantangan gua sama Dr. Richard, jangan nanya libur maulid gitu. Lu pikir gua kayak Windows-nya komputer gitu ya? Lu buka ini bisa, lu buka ini bisa, lu buka ini bisa. Otak gua akhirnya bentuknya jajaran genjang atau belah ketupat sayang. Nggak kuat sama pertanyaan netizen. Gue rada sedih gitu. Kok ada Allah ciptakan netizen yang begini gitu. Susah nyambungnya. Nah, ini kalau dari Slipi ke Koja naik angkot APB jalan kaki, duitnya dompetnya kecopetan. Iya. Babe punya aplikasi Peduli Lindungi nggak? Nggak punya. Peduli Lindungi, ya Allah. Saya nyimak dari tadi ketawa sendiri. Nah, lu enak nyimak ketawa. Gue nyimak bukan ketawa. Darah gue bukan tinggi lagi, tumpah kayaknya abis gini. Habib Bahar gimana kabar? Umi. Ada Kiai Teki Gus Arya di mana be, TIJ di mana be, pada ngumpul di mari nggak be? Ya kagak tahu gue. Sabar be, ini sudah generasi terakhir kok. Iya ya Allah. Sabar ya be, insya Allah. Dukun ekonomi. Ini apalagi Imam Supardi lu? Serius, lu coba lu scroll ketikannya Imam Supardi, habis ngomongin dukun Mardigu, sekarang dukun ekonomi. Lu kenapa sih Imam? Serius. Imam Supardi ini temen gue di Instagram juga. Di Instagram juga begitu dia. Jadi gue perhatian banget gitu. Kadang-kadang di Instagram dia nge-share gue tentang ini, tentang itu. Sampai bingung yang mau dibahas itu apa gitu. Jangan aneh be netizen Konoha. Iya gue lagi nungguin. Kan ada orang-orang yang komentar sama gue tentang pendapat gue bela kata dukun. Sekali lagi gue perjelas ya, gue membela kata dukun. Dukun itu profesi, sama kayak dokter, sama kayak tabib, sama kayak sinsei.
Artinya kalau Samsudin itu lu belain syirik begitu. Bukan Samsudin yang gua belain. Samsudin itu adalah oknum dukun yang menjadikan dukun sebagai alat untuk menipu orang dengan sok-sokan ngerti yang goib-goib. Itu Samsudin, oknum dukun. Oknum dukun ada, oknum dokter juga ada. Nggak sedikit oknum dokter. Sampai hari ini kita belum tahu tuh orang yang mati di rumah sakit kemarin selama pandemi obatnya apa aja. Beneran mati karena si pilus atau mati karena interaksi antar obat. Nggak pernah diselidiki. Itu kan juga oknum dokter namanya. Ada oknum dukun, ada oknum dokter, ada oknum tentara, ada oknum polisi. Jadi cuman gara-gara itu. Nah kalau si Samsudin, gue ngelihatnya penipu. Lu ngapain Din? Lu ngapain begitu Din? Ada lagi nih, saya yang ngajarin ngaji itu jin. Goblok, diajarin jin pamer. Jin itu di bawah manusia. Diajarin jin ngaji pamer. Kan goblok. Mestinya manusia yang ngajarin jin. Ini dia dia belajar sama jin, kan goblok. Ente kadang-kadang itu bahasanya jin dan dukun. Loh enggak. Kain itu kemarin udah dijelasin. Yang nanya tadi Reski ya, gua sampai datengin ada Habib Haidar itu, sampai gua datengin. Gua datengin tuh Habib Haidar, ngejelasin masalah itu. Lu tonton konten gue. Ada tuh, ada sayang, ada. Lu tonton deh itu. Penjelasan tentang kahin, tentang najem, ahli nujum. Ada. Nggak nyambung. Ini tiba-tiba ini Effendi nggak nyambung. Ya, 235 orang ngetik. Terus lu mau minta gue nyambung satu persatu gitu. Sudah ditonton. Nih gue bahas lagi Habib dukunnya kan. Nah, lu lihat itu orang-orang yang benci Habib. Jindannya dong salahin. Jangan bawa Habibnya coy. Mau Habib, mau presiden, mau polisi, mau tentara, mau menteri, yang salah ya salah. Orang yang nyebut jindan tapi bahas Habibnya itu goblok. Itu benci Habibnya. Bahas jindannya dong. Jindan salah. Gak usah bawa-bawa Habibnya. Giliran ada Habib yang kayak jindan, lu bawa-bawa Habibnya. Giliran presiden salah, nggak berani ngomong lu. Giliran polisi salah, nggak berani ngomong lu. Ada dalam Islam. Nih, lu mau belajar ilmu kebal, ya? Siapa itu namanya? Nih, siapa itu namanya? Ilmu kebal Al-Afnijar ya. Capek gue lu sama lu nyepam Afnijar. Ya, nyepam. Lu mau kebal katanya ya. Mana tadi namanya Afnijar? Lu boleh kebal belajar di sono tapi lu nggak kebal sama kick out gue. Nih. Sembunyikan pengguna di channel ini. Terus hilang ilmu kebal lu dari channel gue. Selesai, nggak nonton gue lu. Udah gitu nyepam. Mau ilmu kebal apa nggak bisa kebal di channel gue. Dah, keluar. Nggak ngetik lagi dah lu. Kebal dah lu tuh. Sebenarnya untuk mengkaji jadinya dan dia oknum yang tak layak diikuti, dimaklumi karena semua dari jalan khilaf. Nah, berarti nasabnya bener. Si Jindan masih polos, gue malah kasihan dari salah gaul dia, ente kadang-kadang. Nah, makanya banyak YouTuber di mari kabir-kabir bodoh amat, gue nyampein apa yang bener. Pendapat gue pertanggungjawabkan gitu. Gue membela kata dukun. Dukun itu profesi, ada dukun beranak kesian, ada dukun pijet kesian, ada dukun patah tulang. Dan profesi dukun itu
Nih ya, salah satu nih, prestasi dukun di Indonesia. Majapahit itu pernah menguasai Asia Tenggara, seluruh Asia Tenggara dan sebagian Asia. Waktu perang itu punya tim medis. Nah, tim medis itu namanya dukun. Berprestasi itu. Nah, dokter sekarang prestasinya apa? Vaksin aja impor. Maksa lagi. Artinya, ada oknum dukun kayak Samsudin memanfaatkan dukun untuk nipu-nipu orang. Bongkar si Samsudin. Bongkar tuh tipuannya, bongkar. Nggak ada masalah gue. Sebut dia oknum dukun. Karena oknum dokter ada. Nah, yang jadi masalah, ada satu orang dokter. Namanya Dokter Richard Lee. Dia ikut-ikut ngomongin dukun. Nah, karena dia ikut-ikut ngomongin dukun, gue mau ngajak dia diskusi masalah pandemi. Dia kan dokter. Pandemi ini perlu ilmu kedokteran. Kita perlu dokter-dokter yang jujur. Yang berani diskusi untuk rakyat Indonesia. Ayo Cat, buktiin nih pandemi gimana. Berani nggak lu Cat? Nah, iya. Aturan perjalanan itu dasar penentuannya dari dukun atau dokter? Dokter. Protokol kesehatan dari mana? Dokter. Protokol obat yang banyak orang mati di rumah sakit? Dokter. Tapi dokternya nggak ada, malah ngurusin dukun. Udah serahkan dukun sama Marcel yang bongkar aja, bagus sel. Cuman saran dari gue pakai kata oknum sel, karena nggak semua dukun begitu. Paham? Ini masih nggak paham juga, gue paham lagi tuh. Pandemi itu apa, Be? Pandemi itu adalah Indomie yang dimasak tapi pakai wajan dibalik. Pandemi lu tanya pandemi itu apa? Jadi begitu sayang. Udah dijelasin di konten gue, masih juga ada yang nyolot di komentar. Hidup dukun Nusantara, kalau mati jenazah, Bang. Hidup dukun Nusantara. Nah, kalau mati jenazah namanya, bukan dukun, jenazah. Mau dukun, mau dokter, mau tentara, mau presiden, mau rakyat. Kalau mati jenazah, mayit. Kapan geruduk ke tempat Richard, Be? Nah, ngapain geruduk-geruduk? Yang berakhlak dikit ngajakin diskusi, geruduk-geruduk kayak mau tawuran. Nggak berani. Ada dokter ngomongin dukun, dibela. Giliran dokternya mau dia tantang masalah diskusi pandemi, katanya nggak nyambung. Jadi dokter itu belajar ilmu perdukunan. Nah itu, Fahmi Soleh, itu pernyataan bagus. Saya bangga dengan dukun urut, dukun bayi. Tapi saya sangat benci dengan dukun-dukun santet, dukun tipu-tipu. Sepakat. Sepakat. Sama kayak gue bilang, gue cinta sama dokter-dokter jujur. Gue cinta sama dokter-dokter yang memang menyampaikan kebenaran. Tapi gue benci sama dokter-dokter yang suka nipu rakyat. Dokter-dokter yang ngasih obat tapi nggak bertanggung jawab dengan pemberian obatnya. Sama. Gue cinta polisi yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Tapi gue benci sama dokter, sama polisi-polisi yang menipu rakyat, memeras rakyat. Sama begitu. Nggak usah ngomongin dukun dulu, Be. Persepsi orang tentang dukun itu berbeda. Di kampung saya, tukang pijat dan tukang bantu lahiran bidan nggak mau dibilang dukun. Bicara soal persepsi, gue udah sampaikan persepsi gue. Udah. Berarti kalau lu bawa persepsi orang ke sini sama gue nggak nyambung. Artinya persepsi gue tentang dukun yang begini, kalau di kampung lu itu tukang pijat, berarti sama gitu. Gue juga benci dukun penipu, gue juga benci. Intinya orang yang sakti-sakti itu nggak mungkin pakai YouTube. Enggak lah. Kalau sakti ngapain ngonten? Kalau sakti ngapain cari AdSense? Kalau sakti ngapain promo?
Ini pasti bakal dikritik sama TJ. Suruh kritik. Dari dulu gue nyebut namanya dia aja males. Kesian kontennya sepi. Nggak ada bahasan lain selain gue. Akibat main ular ya begini. Iya, gue akibat main ular. Dan alhamdulillah, gue begini, lu tonton gue dari tadi, Lex. Lu tonton gue dari tadi. Seburuk-buruknya gue udah membuat lu, Alex, ngabisin kuota, ngabisin tenaga untuk ngetik. Ya, berarti gue penting. Makasih, Alex. Walaupun lu caci gue. Terbukti, ternyata nggak mungkin ada manusia yang tahan di satu tempat yang dia nggak suka. Nggak mungkin. Di penjara, nggak mau lama. Nggak suka. Nonton TV kalau jelek acaranya ya dilewatin, di skip. Tapi si Alex dari tadi di sini, lu mau ngatain gue jelek apapun, Lex, gue tahu di hati lu gue memang keren. Makasih, Alex, lu masih nonton. Makasih, Alex. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Makanya Bin lagi mantau. Gue juga Bin Hussein, bin Ahmad, bin Hussein, bin Muhsin, bin Alwi, bin Segaf, Asegaf. Bin gue, banyak lagi binnya. Sampai Rasulullah. Banyakan gue bin. Serius, gue 37 ke Rasulullah. Bin. Sawah, iya bener. Ada di Robito, ada catatan nama gue. Banyak binnya lagi gue. Serius. Nah, itu dia. Binnya Babe keren. Keren lah sampai Rasulullah SAW. Stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Stop pembodohan dengan nyepam-nyepam begitu. Nyepam-nyepam begitu itu bodoh banget buat gue. Maaf ya, jangan pembodohan begitu di depan gue. Dah, kirim salam. Dia ngomongin stop pembodohan, tapi dia sedang berlaku bodoh gitu. Itu sama, gimana ya? Stop pembodohan, tapi lagi bodoh. Bingung gue. Damailah dengan Bang TIJ, kalian berdua itu laku. Emang gue lagi bahas TIJ? TIJ yang bahas gue. Ngapain damai sama TIJ? Bermasalah aja kagak. Ngapain bermasalah sama TIJ? Penting juga kagak. Emang pernah gue bahas? Kagak. Loh, dibilang gue bermasalah sama si TIJ. Enggak ngerasa masalah. Enggak penting kok jadi masalah. Beb, bagaimana cara hidup wajar di zaman gila ini? Ya tanya sama Habib, gue kan Babe. Cara hidup wajar di zaman gila, kayaknya lu udah gila duluan, minta maaf gue. Karena judul gue bahas dukun, syirik, dan Dr. Richard Lee. Lu nanya hidup wajar. Itu sama aja lu mau fotokopi di tempat tambal ban, kagak nyambung. TIJ yang selalu bahas Babe di kontennya. Nah ya udah. Berarti guys, lu mau gua live berapa menit nih guys? Marcel bilang dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Nah di kampung gua ada nenek-nenek dukun beranak, masa nenek. Makanya gua ngasih saran sama Marcel. Sel, sebut itu yang lu maksud oknum dukun. Nah gitu. Kan gua ngasih saran. Oknum dukun. Begitu. Empat jam Babe live-nya. Oh gitu ya, 4 jam. Habis baik, alhamdulillah. Iya, oknum dukun syirik boleh. 2 jam Be, siap. Sehat terus Be, insya Allah sehat, sakit manfaat. Marcel nggak dibigo lagi, nggak tahu gue. Itu siapa Be? Orang mana? Kang Cilok. Kopi dulu Be.
Nih kadang-kadang ya, ada gue, kalian minta ngobrol sama kopi gitu, nanyain kopinya be, kopinya mana be. Jadi seolah-olah kehadiran kopi lebih penting dari kehadiran gue. Lu mau ngobrol sama kopi, nih silakan deh ngobrol sama kopi, jangan ngobrol sama gue. Nih kopi nih, ngobrol deh lu. Dah, ngobrol dah. Dah, ngobrol sama kopi dah lu. Tuh kopi tuh, jangan ngobrol sama gue. Siap, NU garis lurus Banyuwangi, siap. Kopi apa itu be? Kopi yang ada. Kopinya udah jadi agar itu be, karena mata lu yang ngelihatnya begitu. Be kata Gus Ceki ada santet syariah be, gimana ya? Tanya sama Gus Ceki lah. Yang ngomong begitu Gus Ceki, kenapa lu tanyanya ke gue? Yang berbuat siapa, yang berkata siapa, yang ditanya siapa? Itu lu kalau di persidangan diusir sama hakim. Serius diusir lu sama hakim. Yang ngomong Gus Ceki kenapa nanyanya ke gue? Si Ceki ini di mana gue kagak kenal, ngomongnya kapan gue kagak tahu, ditanyainnya ke gue. Sekumpul Martapura hadir be, nggih kakak ulun gin bisa Banjar juga. Menganggap dukun itu musyrik, ya udah. Kalau musyrik udah mau oknum dokter ada yang musyrik nggak? Ada. Terus perjuangkan kebenaran deh. Nih ya, gue nyari nih. Bentar ya. Bentar. Nih, gue berharap nih kalian berani ngomongin ini. Sumpah. Nih ya, gue screenshot nih. Ya, gue screenshot beritanya. Gue berharap tuh yang ngomongin soal syirik-syirik nih berani ngomongin ini gitu. Tampilin, gue berharap Marcel juga. Jadi nggak pilih kasih gitu. Ya, bentar gue masukin dulu nih. Gue udah ngakak duluan nih. Bentar ya. Atau digedein aja deh nggak apa-apa. Muka gue ketutup nggak apa-apa deh. Nih. Heboh, wanita cantik ini lihat Jokowi dikelilingi makhluk halus. Ayo dong ngomongin. Ayo dong. Katanya nggak suka syirik. Omongin dong ini. No, 2014 no. No. Ini mah jelas-jelas nipu be. Makanya omongin dong. No. Omongin dah tuh. Bentar, gue cari lagi beritanya. Ayo. Serius, banyak lo beritanya nih. Ayo dong ngomongin. No, yang ngomongin sirak-sirik. Nih, tentang Pak Jokowi nih. Ayo dong ngomongin. Jangan cuma Samsudin. Nih yang kelas nih. Ini kesirikan, kalau menurut kalian kesirikan kelas nih. Ini kesirikan kelas. Ayo dong ngomongin. Ya mainnya cuma Samsudin, main yang kelas dong. Yang kelas. Nih ada lagi nih. No, Nyai dan Prabu. Ini sosok gaib di belakang Presiden Jokowi selama ini. Omongin dah nih. Ayo. Bahas dah. Bahas ini. Mau lagi? Ayo. Ini dong, oknum dukun kelas kakap nih. Ayo, mana lagi ya? Banyak lu. Anjir. Ayo dong. Nah, bongkar nih. Lagi be, lagi ya. Nih wah dengan data gue. Dengan data.
Oh, dengan data dan fakta. Nih, ada lagi. Tunggu dulu. Sabar guys. Ntar. Nih lagi nih. Mengejutkan, dijaga oleh 3 makhluk halus. Pria indigo ungkap sosok yang mengikuti Presiden Jokowi. Ayo dong. Ini baru kelas nih. Ayo Richard, tantang. Ayo Cat, tantang Cat. Masa takut Cat? Tantang lah. Ayo tantang lah ini. Masa cuma Samsudin, mainnya kelas Samsudin, yang kelas atas dong Cat. 1M loh ini. Ayo dong. Mau lagi. Banyak nih, sumpah. Ini lebih keren lagi. Ini ada yang lebih keren yang gua mau screenshot. Sumpah, kalian siap-siap ngakak ya. Serius, ini lebih ngakak lagi nih. Ini bodoh. Ini semua dari link berita resmi loh. Anjir, bisa begini beritanya ya. Ya Allah. Ada ya berita gini nih ya. Tunggu dulu guys ya. Sabar ya. Ini soalnya gue tanpa setting ini guys. Langsung. Ini. Nah lu. Presiden alam gaib kesal. Gimana tuh presiden alam gaib? Itu presiden alam gaib pemilunya pakai kardus digembok apa kagak tuh? Anjir, ada berita begini loh. Selasa 24 Maret 2020. Dulu Jokowi sudah peringatkan soal corona loh ini. Soal corona. Itu presiden alam gaib pakai masker juga kagak tuh? Di alam gaib pakai mandatori nggak tuh? Anjir. Cat, Richard, tolong Cat. Lu boleh tukar ilmu sama presiden alam gaib itu. Sama dokter alam gaib. Kalian bisa tukar ilmu tuh, masalah pandemi. Nah, tuh bilangin Richard dong ya. Kali aja bisa tukar ilmu, Cat. Estetika jin, bisa juga belajar di situ, Cat. Anjir, gue ngakak anjir. Ya Allah ya Allah. Bus, ini lagi berita guys. Terus bongkar babe, siap. Ayo Cat. Wah, ini lagi nih. Ada berita lagi nih. Tapi yang paling lucu presiden alam gaib, sumpah. Gue lagi mikir pemilunya gitu. Itu pemilunya pakai kardus digembok juga apa kagak gitu. Santai, nggak usah bengak-bengok loh. Memang gue begini cara ngomongnya. Kalau gue halus-halus lembut malah menjijikkan gue. Nih ada lagi nih. Nggak nyambung. Emang nggak nyambung bang. Gimana mau nyambung? Yang lain ketawa lu bilang nggak nyambung. Ya makanya lu nggak nyambung. Yang lain pada ketawa bang. Lu nggak nyambung. Namanya Alvaro Ghazali. Lu ada masalah bang sama orang rumah gitu, cerita nggak apa-apa. Yang lain ketawa, lu lagi stres gitu. Bentar gue hilangin dulu nih. Buat Alvaro Ghazali jangan ketawa dulu guys. Itu orang pada ketawa semua. Alvaro bilang nggak nyambung. Ya mas, sabar ya mas. Memang hidup begitu gitu. Kadang-kadang orang bermasalah. Ya yang tenang. Ambil air wudhu. Kalau memang muslim ya ambil air wudhu, sholat. Orang lain bahagia, lu sedih sendiri itu memang berat bang. Emang berat gitu. Emang berat ya. Sian gue, ya. Menurut Babe Aldo emang pandemi itu janggalnya di mana? Lu dokter bukan? Gue nantang dokter Richard. Kalau lu memang dokter Richard, pakai akun bener. Baru kita atur diskusi, pakai data dan fakta. Gitu, Zap Gaming. Iya, kalau lu memang dokter Richard, ayo diskusi. Gue nantangnya dokter Richard, bukan Zap Gaming.
Gitu. Ini ada lagi terakhir guys ya. Ini berita terakhir nih ya, gue tampilin nih. Ngeri. Ahli spiritual Terawang. 2 sosok gaib pelindung Presiden Jokowi sempat naik gunung untuk bertapa. Wanjir. Ini kira-kira dibahas nggak ya sama Richard ya? Tetap dukung Marcel. Lu, gua dukung mana kan? Dikira gua benci Marcel gitu. Masih ada aja kayak lu Alvaro. Dikira gua benci Marcel. Memang susah, udah dikasih penjelasan sejam lebih gua ngejelasin. Tetap aja susah memang. Susah. Iya dah. Serah lu. Nah, ini jadi bingung. Babe Alde ini berpihak kemana? Kebenaran. Gue berpihak kepada kebenaran yang gue yakini. Andai kata sesuatu yang salah itu diucapkan oleh orang yang dekat sama gue, akan gue bilang salah. Keberpihakan itu bukan kepada individu. Keberpihakan itu bukan kepada sosok. Keberpihakan itu kepada kebenaran. Yang salah ya gue bilang salah. Yang gimana? Lu tonton lagi gue dari awal pernyataan gue itu yang gue yakinin benar. Kalau lu baru datang minta gue nyeritain yang sejam yang lalu, lu tonton aja, lu kan bisa mundur tuh. Lu mau minta gue mundur, yang pinter dikit. Nama lu Tommy Triadi. Dan andai kata kebenaran yang gue yakini berbeda dengan kebenaran yang lu yakini, sah-sah saja. Gue gak maksa lu meyakini sama kayak gue. Enggak. Lu mau beda sama gue, silahkan. Bos Darling, ini lagi nanya Bos Darling dong dia. Ya Allah ya Rabbi. Yang nanya Bos Darling, Eddie Keder, gua bacain judulnya ya. Live, menjawab semua pertanyaan tentang dukun, syirik, dan tantangan kepada Richard Lee. Kenapa nanya Bos Darling kakak? Kebobule syirik gak be? Bagi gue gak percaya kebo-kebo begitu. Gue. Kalau ada orang yang mau percaya itu hak mereka. Be, tapi Anang nggak sepaham sama lu be. Itu perkara makom orang beda-beda be. Silakan nggak percaya. Emang gue bilang apa? Harus percaya aku. Nabi aja deh yang nggak percaya. Yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Bebas aja. Gue nih lagi mau nantang Richard Lee untuk diskusi masalah pandemi karena ilmu eksak itu dengan data fakta, dengan jurnal ilmiah, dengan bukti-bukti penelitian itu. Kalau ini cerita makom, gue taunya mokom, mobil komando, bukan makom. Iya. B, undang presiden alam goib, gue nggak berani gue. Presiden alam goib, gue takut kena kardus digembok. Ayo bang, bahas masalah kebenaran dan banyak ulama ngebohong, kufur, tohut. Ayo bang, senang saya bang. Ini udah, kalau senang lu langsung gini-gini. Aku senang ya gitu. Polda Medan terbakar, be, kesian. Babe ajak kolab sama Bos Darling. Nggak ada lagi Bos Darling diajak kolab. Babe Aldo juga dukung Marcel, paham gak sih? Susah, pahamnya susah. Polda Medan kebakar, gue. Iyalah, kesian udah. Sampai Polda Medan kebakar, laporannya ke gue. Keren gue ya. Lapor pemadam, bang. Gue di sini nggak bisa tuh pakai ilmu goib. Mati apinya nggak bisa. Kebakaran lapor pemadam. Ada kebakaran jangan nonton YouTube. Lu juga begitu, bang. Lagi kebakaran lu nonton gue di YouTube. Gimana orang-orang ini ya? Iya, lapor pemadam kebakaran. Ada kebakaran lu nonton YouTube, makin angus. Babe kayak damkar, dari mana ini? Tapi saya nggak dukung Marcel ya, tanya kalau ngomong, terserah lu mau dukung Marcel, kan yang ditanya gue.
Be, kapan keluar Batang lagi nanti insya Allah. Be, live bareng Pak MPS dong insya Allah ya. Jindan kemana? Nggak tahu. Lu kira gue Rocky Patid segala hamba Allah kemana gue tahu? Bahas terkait rezim aja be, ngapain masuk ke pusaran sono? Ya kan lagi santuy aja, hiburan gitu. Buktinya orang banyak yang ketawa kok. Gue nggak bisa bikin semua orang ketawa. Tapi lebih banyak yang ketawa bahagia. Ayo coba nih ya, gue nanya nih, 238 orang yang nonton nih. Tolong dong, lebih banyak yang ketawa atau yang marah? Yang ketawa silakan emot ketawa. Yang marah silakan emot marah. Gue cuma mau tahu lebih banyak ketawanya atau marahnya. Gue tunggu. Nah, berarti kan nggak ada yang marah. Ada yang nangis. Be, sembako naik kesian. Nah, artinya membahagiakan orang itu juga pahala gitu. Semangat be, salam dari Borneo, Ingge kakak. Nah kan, Babe kopi saya semutan, mau buat lagi, tunggu ya be, jangan di close. Siap. Babe makin ganteng yang ngomong Muhammad Zain Munawar. Coba yang ngomong Babe makin ganteng cewek gitu ya. Bikin ketawa gitu ya. Artinya gue mengatakan orang yang gue ulangi lagi biar ini udah berapa kali gue ulangin pernyataan gue ini. Orang seperti Samsudin itu oknum dukun pelaku syirik yang diduga untuk menipu orang lain. Oke? Itu oknum dukun. Sebagaimana ada oknum-oknum lain dari profesi lain, ada oknum dukun, ada oknum dokter, ada oknum polisi, ada oknum jaksa, ada oknum hakim, ada oknum pengacara, ada oknum Pak Lurah, ada oknum Kapolsek, ada oknum Kapolres, ada semua oknum itu. Ada oknum Habib kayak Jindan. Ada oknum Habib kayak Jindan itu ada. Paham? Gue nggak bela Samsudin. Nah, cuman akhirnya ada dokter ikut ngomong masalah dukun. Nih gue deketin muka gue nih. Richard Lee yang katanya dokter hebat. Kapan lu mau diskusi masalah pandemi sama gue? Urusan vaksin, by data and fakta. Dengan tim, disiarkan ke seluruh Indonesia. Berani nggak lu? Bongkar semuanya kebenaran tentang pandemi. Ayo, ini sesuai dengan keilmuan lu. Sesuai sama keilmuan lu. Lu ngapain ngurusin dukun? Biar tugasnya Marcel itu. Lu kan dokter. Belajar. Pinter. Mestinya lu juga mikirin rakyat Indonesia. Dukun itu sebagian kecil aja. Tapi pandemi ini seluruh rakyat Indonesia kena. Lebih urgent mana urusan dukun dibanding urusan pandemi? Jauh lebih urgent urusan pandemi. Lu kan dokter. Ajak dokter-dokter temen lu, guru lu. Kapan diskusi sama timnya Babe Aldo? Atau lu bantu tuh Kemenkes di PT UN. Jadi kita bisa tahu kualitas keilmuan dokter lu. Begitu, Cat. Paham? Kenapa jadi cara nungguin bewok? Oke ya, gitu aja guys. Nggak usah lama-lama gue. Ya, udah selesai. Kalau masih ada lagi yang nanya-nanya itu gak gue tanggepin. Pernyataan gue udah cukup jelas. Dan gue ngebahas ini. Ya, aduh. Kapan-kapan kita ngudut bareng be sambil ngopi. Cap Ranggiang, siap Bang Ar. Oke ya semuanya. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gue belum tahu nih bakal sering live apa kagak ya. Intinya gue live ini sebetulnya untuk menjawab pertanyaan netizen
yang masih ngomong gua pembela dukun syirik. Enggak, gua nggak bela dukun syirik, enggak. Gua bela profesi dukun karena memang ada oknum dukun yang berbuat syirik untuk nipu. Dan orang-orang yang sakti kalau udah di YouTube itu nggak sakti guys, serius. Sudahlah, sesakti-saktinya orang sakti di YouTube kalau nggak ada kuota juga nggak bisa streaming. Udahlah. Ada orang sakti. Sebelum saya mengeluarkan ilmu kesaktian saya, jangan lupa subscribe. Tampol nih ya. Ya Allah, ya Rabb. Aduh. Dukun streamer mending jadi jadi semuanya itu ada oknumnya. Semua ada oknumnya, termasuk dokter ada oknumnya. Udah gitu aja dari gue. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Roland, Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.